Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naldiola, NIM 04377764 UPBJ Kota Pontianak. Baik, di sini saya akan membuat video praktik peradilan perdata dalam kasus uang prestasi jual beli tanah. Sidang perkara perdata antara penggugat Tuan Andi melawan tergugat Tuan Budi terkait dugaan wan prestasi perjanjian jual beli tanah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara siap menyampaikan perkara? Siap, Yang Mulia. Kami persilakan kuasa hukum penggugat untuk membacakan pokok-pokok gugatannya. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor. Dalam kesempatan ini, izinkan saya selaku kuasa hukum penggugat Tuan Andi menyampaikan kesimpulan akhir berdasarkan seluruh rangkaian proses persidangan. Dalam perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat Tuan Budi. Kesimpulan ini saya bacakan setelah melalui tahapan pemeriksaan, mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pemeriksaan alat bukti surat, hingga keterangan saksi. Sebagaimana telah diterangkan dalam berkas acara perkara, seluruh argumentasi ini disusun secara objektif berdasarkan bukti-bukti otentik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, selanjutnya kami persilakan tergugat atau kuasa hukumnya memberikan jawaban. Terima kasih Yang Mulia. Saya tidak berniat ingkar. Keterlambatan terjadi karena pinjaman bank saya belum cair. Saya butuh waktu tambahan untuk melunasi 700 juta tersebut. Itu saja alasan saya, Yang Mulia. Apakah saudara mengakui bahwa waktu pembayaran telah terlewati 6 bulan? Benar, Yang Mulia. Kuasa hukum menggugat, silakan ajukan alat bukti. Baik, Yang Mulia Majelis Hakim, dari pembuktian surat dan keterangan saksi telah terbukti secara sah bahwa: pertama, pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Ciswara, Kabupaten Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. Kedua, para pihak sepakat bahwa pembayaran dilakukan 2 tahap, yaitu uang muka sebesar 300 juta rupiah dan pelunasan 700 juta rupiah paling lambat 15 April 2023. Ketiga, tergugat hanya membayar uang muka, namun mengabaikan kewajiban pelunasan bahkan hingga 6 bulan setelah jatuh tempo. Keempat, penggugat telah melakukan 2 kali somasi secara patut namun tidak diindahkan oleh tergugat. Kelima, alasan tergugat bahwa kredit bank belum cair telah terbukti tidak relevan dan tidak memiliki dasar hukum untuk menghapus kewajibannya. Risiko pembiayaan menurut doktrin perikatan merupakan risiko pribadi debitur, bukan keadaan yang memaksa. Keenam, akibat keterlambatan tersebut, penggugat mengalami kerugian material berupa hilangnya kesempatan menjual tanah kepada pihak lain, terhalangnya aliran kas usaha, serta biaya administrasi penagihan. Seluruh fakta tersebut telah terbukti melalui bukti P1 sampai dengan P6, sebagaimana termuat dalam surat pembuktian penggugat. Baik, alat bukti diterima. Selanjutnya, pemeriksaan saksi penggugat. Saudara saksi, apakah bersedia memberikan keterangan yang benar? Bersedia, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui adanya perjanjian antara penggugat dan tergugat? Iya, Yang Mulia. Saya mengetahui mereka menandatangani perjanjian jual beli pada 15 Januari 2023. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa tergugat hanya membayar uang muka? Benar, pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah dilakukan saat penandatanganan. Apakah saudara mengetahui bahwa waktu pelunasan adalah 3 bulan? Apakah saudara mengetahui bahwa hingga 6 bulan setelah perjanjian, tergugat belum melunasi pembayaran? Dan apakah saudara mengetahui adanya somasi yang dikirim penggugat? Ya, itu tertulis jelas dalam perjanjian. Saya mengetahui bahwa pelunasan memang belum dilakukan meskipun sudah melewati batas waktu. Benar, saya melihat salinan surat somasi tersebut. Yang Mulia Majelis Hakim, secara hukum, tergugat telah nyata melakukan wan prestasi karena 1. Melanggar ketentuan pasal 1239 KUH Perdata yang mewajibkan debitur memenuhi prestasinya tepat waktu. 2. Setelah diberikan somasi, kelalaiannya memenuhi kriteria pasal 1243 KUH Perdata, yaitu debitur wajib mengganti kerugian sejak dinyatakan lalai. 3. Alasan keterlambatan karena kredit bank tidak cair
tidak memenuhi unsur force majeure sebagaimana doktrin dan praktik peradilan perdata Indonesia. 4. Berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata, penggugat berhak memilih pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, dan ganti rugi. Dalam perkara ini, penggugat memohon agar perjanjian jual beli tanah dinyatakan batal dan tergugat dihukum membayar ganti rugi karena tergugat lalai secara hukum, tidak beritikat baik, dan menimbulkan kerugian yang nyata. Seluruh analisis ini sejalan dengan kesimpulan tertulis penggugat. Berikut adalah kerugian yang dialami oleh penggugat. 1. Kerugian material berupa tertahannya pembayaran sebesar 700 juta rupiah. 2. Opportunity loss, yaitu hilangnya kesempatan menjual tanah di harga pasar. 3. Biaya somasi dan administrasi hukum yang telah dikeluarkan. Kerugian tersebut telah dijelaskan dan dibuktikan melalui seluruh berkas persidangan. Yang mulia majelis, tergugat melalui jawaban dan dupliknya berupaya menolak gugatan dengan alasan belum cairnya pinjaman bank dan memohon perpanjangan waktu. Namun, seluruh dalil tersebut telah diluruskan secara tegas dalam replik penggugat. Penggugat menegaskan bahwa 1. Perjanjian tidak mensyaratkan adanya ketergantungan pada kredit bank. 2. Somasi telah dilakukan secara patut. 3. Kerugian penggugat nyata dan terukur. 4. Tergugat tidak menunjukkan itikat baik. Oleh karena itu, tidak ada alasan hukum bagi tergugat untuk menghindari tanggung jawab. Berdasarkan seluruh uraian fakta, bukti, dan ketentuan hukum, penggugat menyimpulkan 1. Tergugat telah terbukti secara sah melakukan wan prestasi. 2. Alasan keterlambatan tidak berdasar hukum. 3. Penggugat berhak memperoleh ganti rugi dan pembatalan perjanjian. Maka dari itu, demi tegaknya keadilan, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023 sah dan mengikat. 3. Menyatakan tergugat telah wan prestasi. 4. Membatalkan perjanjian jual beli tanah. 5. Menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar 700 juta rupiah. Berikut kerugian lain yang dipertimbangkan majelis. 6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Kesimpulan ini merupakan integrasi dari seluruh berkas perkara yang telah diajukan secara resmi di hadapan persidangan. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Baik, setelah mendengar seluruh keterangan para pihak, saksi, dan memeriksa bukti, sidang perkara ini kami nyatakan selesai dan putusan akan dijatuhkan pada waktu yang ditentukan. Sidang ditutup.